Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Reza Arsyad Fanani, Ryan Khalili Gusti, saya sendiri Al Furqon, Mareta Diayu Setioningrum, dan juga Andriani Wulandari. Kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul kebijakan harga. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai penetapan harga. Dalam penetapan harga sendiri, dalam perspektif Islam, Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Selanjutnya, menurut Kotler, terdapat beberapa rincian 6 langkah sebagai prosedur dalam menetapkan harga. Di antaranya yaitu yang pertama memilih tujuan dalam penetapan harga, di mana semakin jelas tujuan maka akan semakin mudah dalam menetapkan harga. Yang kedua ada menentukan permintaan, dalam hal ini setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga memperkirakan biaya, karena harga yang dapat menutupi biaya produksi dan juga distribusi. Yang keempat ada menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, di mana harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Yang kelima ada memilih metode yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Dan yang terakhir ada memilih harga akhir, yaitu menetapkan faktor-faktor lain setelah mendapatkan hasil kenapa harus memilih harga pada akhirnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis harga. Menurut Kotler, harga diartikan sebagai berikut, yaitu setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Nah, yang pertama ada harga subjektif, yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan taksiran atau opini seseorang. Penjual dan pembeli memiliki taksiran harga yang berbeda. Terus yang kedua ada harga objektif atau harga pasar, yaitu harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nilainya dijadikan patokan bagi para penjual dalam memasarkan produknya. Terus yang ketiga ada harga pokok, yaitu harga nilai real yang atau jumlah yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Terus yang keempat adalah harga jual, yaitu harga pokok yang ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh pembeli. Yang selanjutnya adalah merespon perubahan harga. Bagaimana perusahaan merespon terhadap perubahan harga tergantung pada situasinya. Perusahaan dapat merespon perubahan harga dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menaikkan harga. Menaikkan harga dapat dilakukan untuk meningkatkan keuntungan, menutupi biaya yang meningkat, atau menciptakan kesan yang eksklusif. Yang kedua, menurunkan harga. Menurunkan harga dapat dilakukan untuk meningkatkan permintaan, menarik pelanggan baru, atau bersaing dengan pesaing. Yang ketiga, mempertahankan harga. Mempertahankan harga dapat dilakukan untuk mempertahankan pangsa pasar, menjaga loyalitas pelanggan, atau menghindari perang harga. Yang keempat, menggunakan harga psikologis. Merupakan harga yang disusun dengan memperhatikan psikologis konsumen. Misalnya, harga yang berakhir dengan angka 9 sering dianggap lebih murah. Yang kelima, menggunakan harga promosi. Harga promosi adalah harga yang ditawarkan secara khusus untuk periode waktu tertentu, misalnya harga diskon. Yang keenam, menggunakan harga diskriminasi. Harga diskriminasi adalah harga yang berbeda-beda untuk konsumen yang berbeda-beda pula. Saya akan menjelaskan mengenai praktik kebijakan penetapan harga. Menurut Kotler, ada beberapa faktor dan praktik yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Berikut ini ada beberapa konsep utama yang diajukan oleh Kotler terkait kebijakan penetapan harga. Yang pertama itu tujuan pemasaran, yaitu penetapan harga harus sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan seperti memaksimalkan laba atau membangun citra merek. Yang kedua ada analisis permintaan dan penawaran. Harga seharusnya mencerminkan keseimbangan antara permintaan konsumen dan penawaran produk. Yang ketiga ada elastisitas harga. Pemahaman terhadap elastisitas harga ini membantu menentukan seberapa sensitif terhadap perubahan harga. Dan terakhir ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan aktivitas pesaing yang harus dipertimbangkan dalam penetapan suatu harga. Selanjutnya ada praktik kebijakan penetapan harga berdasarkan af'al rasul. Yang pertama ada penetapan harga wajar, kemudian yang kedua ada penetapan harga tetap, kemudian yang ketiga ada penetapan upah yang adil, kemudian yang terakhir ada larangan yang menyaingi penawaran orang lain.
Penetapan harga wajar, ini Rasulullah melarang penetapan harga yang berlebihan dan menetapkan pedagang harus menjual barang dengan harga yang wajar. Kemudian yang kedua, penetapan harga tetap, Rasulullah memerintahkan pedagang untuk menetapkan harga barang sebelum terjadinya transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga, ada penetapan upah yang adil. Rasulullah itu memerintahkan majikan untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya itu kering. Kemudian yang terakhir itu ada larangan menyaingi penawaran orang lain. Rasulullah melarang calo menyaingi penawaran pembeli yang sudah sepakat dengan penjual dengan menawar harga yang lebih tinggi.